Pemirsa, akhirnya setelah lebih dari 2 minggu dan memeriksa puluhan saksi, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuh anak politisi PKS di Cilegon. Namun motif pembunuhan masih menjadi tanda tanya. Kita akan membahasnya bersama Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Vera. Baik, Pak Ito, awalnya kan polisi dengan yakin ya membantah bahwa kasus ini bukan motif perampokan karena berdasarkan fakta tidak ada satupun barang berharga yang hilang. Namun pernyataan ini baru justru menyatakan motifnya sementara gitu ya, dugaannya perampokan karena ditangkap sedang melakukan pencurian di rumah yang berbeda. Nah, apakah masuk akal, Pak Ito? Ya, pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi ya atas kerja keras teman-teman di Polda Banten dan Polres Cilegon ya. Meskipun ya kebetulan ya bahwa ini ada satu orang yang terduga pelaku yang mengaku ya. Tentunya ini merupakan salah satu alat bukti kan pengakuan daripada tersangka tersebut. Kemudian yang kedua, setelah Pak Kapolda menyampaikan pendapat awal itu tentunya tidak merupakan pendapat yang mutlak. Karena itu kan pada saat itu alat buktinya masih sangat terbatas, kondisinya hujan dan lain sebagainya. Dan sekarang setelah ditangkap, kan yang bersangkutan si HA ini membawa pistol mainan, membawa untuk yang pembakar apa namanya alat pemanas gembok ya, untuk membuka gembok. Dan sasarannya kan anggota rumah daripada mantan anggota DPR yang memang rumah mewah. Jadi setelah itu tentunya polisi mengembangkan dan saat ini kesimpulannya memang yang bersangkutan itu spesialis untuk pembobol rumah-rumah mewah. Meskipun yang bersangkutan itu kan juga memiliki status sebagai karyawan satu perusahaan ya. Kemudian yang kedua, memang yang bersangkutan juga berasal dari Sumatera Selatan. Saya juga dulu pernah jadi Kapolda Sumatera Selatan ya. Mungkin perlu kita dalami juga dari mana yang bersangkutan. Setelah itu tentunya polisi sekarang juga bukan hanya dari berdasarkan pengakuan tersangka saja, tapi akan mengembangkan lagi mungkin alat-alat bukti lain untuk bisa diajukan dalam pemberkasannya untuk kasus pembunuhan ya. Terutama mungkin dari alat visum dan lain sebagainya ya. Dan tidak menutup kemungkinan polisi juga akan mengembangkan apakah yang bersangkutan itu adalah seorang yang berlaku sendiri ya, atau lone wolf ya, atau juga dia mungkin punya jaringan. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa berspekulasi saat ini yang kemungkinan menurut pendapat saya yang bersangkutan akan mencuri kepergok oleh almarhum Excel, kemudian dia melakukan penganiayaan sampai meninggal dan saat itu panik, bisa saja orang panik, tidak ada barang yang diambil kemudian dia lari. Ya, tapi kita kan juga harus menunggu lagi apakah memang betul barang-barang itu tidak ada yang hilang karena kan status rumahnya masih dalam kondisi di polis lain. Jadi kita menunggu pengembangan lanjut dan saya yakin saat ini teman-teman penyidik sudah mendapatkan gambaran tentang profiling pelaku tersebut dan bagaimana kasus ini terjadi, apakah memang betul hanya kasus untuk pencurian yang kemudian kepergok, ataukah mungkin ada kasus-kasus lain yang didasari dengan motif-motif lain. Demikian Mbak Vera. Ya, kalau panik kepergok gitu ya, pembunuhan ini faktanya dilakukan secara brutal, banyak luka tusuk kepada anak kecil yang masih berusia Ya, 9 tahun, Pak Ito. Beberapa pakar kriminolog itu ya. meyakini pola pembunuhan ini victim oriented dengan sengaja menyiksa target yang disayang oleh korban. Nah, motif ini dirasa lebih masuk akal berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bahkan dugaan orang dalam itu begitu kuat karena tahu gitu kondisi rumah dan juga CCTV rusak, bahkan anak ini sendirian di rumah. Menurut Pak itu apakah ada kemungkinan yang ditutup-tutupi? Kalau kita melihat sekarang bahwa yang bersangkutan ditangkap pada saat mencuri, kan pertama kan kita belum tahu siapa pelakunya. Bisa saja analisa itu bisa saja dilakukan dan bisa masuk akal. Tetapi setelah orang ini tertangkap, tentu ini akan bisa menepis daripada analisa tersebut ya. Kenapa? Bagaimanapun juga saya pernah mengalami beberapa kasus di mana pencuri itu kepergok oleh satu rumah, bahkan satu rumah dihabisi Mbak ya. Nah, tapi memang dia mengambil barang-barang, tapi ada juga yang mungkin anak ini masih hidup berteriak ya, kemudian dia panik, dia lari. Nah, kemudian dia merasa bahwa selama ini polisi belum bisa mengidentifikasi siapa pelakunya. Kemudian dia melakukan lagi pencurian, tertangkap dia. Nah, kemudian bagaimana proses dia itu sampai mengaku? Tentunya ini teman-teman daripada Polres Cilegon maupun dari Polda Banten yang mereka lebih tahu ya, sehingga ini satu titik terang untuk membuka kasus ini, Mbak.
Tapi kalau saya, keyakinan saya memang pelaku ini betul-betul adalah yang melakukan pembunuhan terhadap Axel, hanya motifnya yang perlu digali dan apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat. Ini tentunya sekarang sedang didalami oleh teman-teman penyidik Polda Banten dan Polres Cilegon, Mbak. Ya. Pelaku ini ditangkap Pak Ito ketika mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon 17 hari artinya setelah membunuh Axel itu. Terdengar Ya. konyol, ditangkap masih di kawasan Cilegon, tidakkah naluri sebagai seorang pelaku itu harusnya akan kabur sejauh mungkin, bukan berada di kota yang sama, apalagi melakukan aksi kriminal yang serupa? Ya, pengalaman saya, Mbak, seorang spesialis itu, dia itu bisa saja dia melakukan sesuatu di tempat yang sama. Kalau memang dia merasa bahwa identitasnya belum diketahui. Kalau dia merasa bahwa identitasnya sudah diketahui, misalnya polisi telah merilis ya, ciri-cirinya tinggi dan lain sebagainya, pasti orang itu tidak akan berada di sana. Karena kan kita juga tahu ya bahwa seseorang pelaku itu tentunya apalagi yang spesialis mereka sudah terbiasa. Dan ini akan didalaman lagi apakah yang bersangkutan itu adalah residivis atau tidak. Biasanya orang sudah berkali-kali melakukan, apalagi residivis, itu satu hal yang biasa. Dia merasa belum ada orang yang tahu bahwa dia itu adalah sebagai pelaku pembunuhan. Dia melakukan lagi di sana karena tadi disampaikan Pak Kapolda, ya, sementara ini adalah yang bersangkutan spesialis pembobol rumah mewah ya, rumah-rumah yang mewah yang ditinggal oleh penghuninya. Ya, itu biasanya mereka menggambar dulu, Pak ya, menggambar dulu. Nah, kemudian pada kasus di tempat politisi PKS itu tiba-tiba ada anaknya di sana. Ya, kemudian kebetulan ada anaknya ya. Nah, kalau ada orang lain, dia juga akan melakukan tindakan kekerasan. Itu sebagaimana kasus-kasus lain yang pernah saya alami. Demikian, Mbak Vera. Baik, Pak itu apa masukan Pak Ito ke pihak kepolisian terkait faktor akuntabilitas dan juga unsur kehati-hatian dalam menetapkan pelaku ataupun juga tersangka? Ya, kita sekarang udah memasuki era baru ya, KUHP baru, KUHP baru. Tentunya polisi juga betul-betul harus bisa memastikan selain pengakuan tersangka, polisi juga harus mencari kaitan dengan alat bukti lain ya. Paling tidak menjerat tersangka tersebut untuk kasus pembunuhan. Kemudian yang kedua, tentunya mengembangkan kemungkinan ada jaringan-jaringan lain ya, daripada pelaku tersebut, teman-temannya, atau apa yang mungkin bisa mengungkap satu jaringan ya, kalau memang dia tidak melakukan pelaku tunggal. Yang ketiga tentunya pengembangan motif lain ya, apakah memang pelaku ini disuruh, ataukah pelaku ini memang ada satu rasa rasa dendam, sakit hati, pernah ada kaitan bekerja, dan lain sebagainya. Ini pasti akan dikembangkan terus, Mbak ya. Karena selama ini sejauh ini yang saya ketahui pihak keluarga tidak mengenal sama sekali pelaku. Tapi kan ini belum menjadi satu jawaban yang pasti atau analisa yang pasti. Saya yakin teman-teman penyidik mereka semua profesional, Mbak ya. Karena ini kan mempertaruhkan juga ya nama baik daripada Polri khususnya Polda Banten dan Polres Cilegon. Kalau bisa diungkap secara tuntas dan bisa dibawa ke pengadilan, nah itu tugas tugas pokok daripada pihak kepolisian saat ini ya, terutama mengumpulkan alat-alat bukti yang bisa menjadi satu kasus yang diajukan ke pengadilan. Demikian, Mbak Vera. Ya, terima kasih Pak Ito Surmadi atas analisa Anda. Ya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.